Selamat pagi adik-adik, Shalom. Selamat pagi Bu Mangesti. Selamat pagi, Salam. Ya, pagi ini kita kembali beribadah, masih tetap di rumah ya, masih tetap online. Dan untuk pagi ini kita akan ditemani nanti sebagai firman Tuhan Bapak Galih, kita ditemani juga oleh Bu Mangesti dan ada Mbak Aleta. Sebelum ibadah kita mulai, kita persiapkan hati kita dengan sukacita, persiapkan Alkitab kita, kidung pujian, dan persembahannya. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan memuji Kidung Ria nomor 19, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa, di mana doa ini nanti akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Mas Nathan. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berkati kami pada pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berikan nikmat sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan memuji dari Kidung Ria nomor 18. Ku terbuka. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan.
Shalom adik-adik yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala waktu, segala kesempatan yang boleh kami terima. Dan kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat belajar dengan baik firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan, urapi pula dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan mengambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 akan dibaca mulai ayat 41 sampai ke 47 dan akan dibaca oleh teman-teman remaja. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memilih diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama, dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayat Nats pada hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-44 sampai yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Adik-adik yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini, kita akan mengambil judul Berbagi Tidak Membuat Rugi. Adik-adik, ingat gak waktu masih kecil sebelum remaja, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang tua, kue lah misalnya. Ketika adik-adik mendapat kue, kemudian kita punya adik, dan itu diharuskan oleh orang tua kita untuk berbagi. Kira-kira gimana perasaan adik-adik? Ya mungkin ada, ya biasalah mas saya bagi. Atau ada yang berkata, waduh ya eman-eman. Adik-adik yang terkasih, ternyata manusia pada umumnya itu punya dasar sifat pelit. Percaya enggak? Setiap orang terlahir itu membawa satu sifat medit. Kata bahasa Jawanya medit, bahasa Indonesianya pelit. Contohnya begini, ini contohnya diri saya sendiri. Ini diceritakan oleh orang tua saya karena saya sudah lupa masa itu. Dulu saya ini dikasih namanya kacang dalam plastik, Shanghai, kacang Shanghai, satu plastik. Sama bapak saya. Kemudian bapak saya menyuruh saya untuk membagikan kepada teman saya. Saya tidak mau, saya bersikeras tidak mau. Kemudian apa yang dilakukan bapak saya? Bapak saya langsung merebut kacang itu, dimakannya sendiri sampai habis dan saya malah tidak kumanan. Artinya apa? Bapak saya mendidik saya supaya tidak medit, supaya mau berbagi. Makanya tadi kenapa saya menyimpulkan dan saya melihat beberapa kejadian bahwa ternyata sifat dasar medit itu selalu ada. Dan ini yang harus dikelola. Ada yang terkasih dalam bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 2, dikatakan di situ ketika orang-orang sudah menjadi orang percaya, mereka hidup bersekutu di situ, mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya, yang tidak punya boleh menerima sesuatu dari yang punya, dan persekutuan itu berjalan dengan rukun, dengan damai, dan dengan baik.
Artinya ketika mereka memutuskan mengikuti Kristus, mereka meneladani teladan Kristus. Apa? Mau berbagi. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita introspeksi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita punya sesuatu dan ketika ada teman kita tidak memiliki sesuatu, apakah kita sudah mau berbagi? Pertanyaannya begitu. Adik-adik, kalau dihitung secara matematika, membagikan sesuatu itu adalah mengurangi dari apa yang kita punya. Kalau dilihat dari cara orang berdagang, itu namanya sudah masuk rugi. Karena membagikan sesuatu tanpa menerima sesuatu. Tetapi hidup kita ini bukan hidup berdagang. Hidup kita ini adalah hidup yang penuh kasih. Diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling berbagi. Masih ingat cerita tentang memberi makan 5.000 orang. Mereka hanya punya apa? 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Tetapi setelah mereka bagikan, ternyata apa? Malah sisa berapa? 12 bakul. Artinya Tuhan memberi teladan bahwa berbagi tidak akan membuat kita rugi. Berbagi dengan orang lain mungkin juga akan menjadi berkat. Ya, contoh simpelnya begini. Dulu waktu mas-mas pemuda ini masih remaja atau pemuda-pemuda yang sudah menikah itu masih sering datang ke rumah Mas Galih. Ya, kita tidak makan yang macam-macam sih, cuman ada beberapa snack dan lain-lain ya, dan minum. Bedanya sekarang jarang pemuda yang datang ke rumah Mas Galih. Kalau dulu sehabis teman-teman itu datang, pasti besoknya ada rezeki yang datang. Jadi dulu itu rezekinya lebih banyak. Sekarang ini enggak tahu kenapa enggak mau main ya, mas-mas pemuda, adik remaja. Jadi rezekinya juga dikurangi. Ya, begitu. Ini fakta ya, kalau ada adik tidak percaya bisa membuktikan. Berbagilah supaya berkat itu datang. Oke, adik. Boleh kita pelajari bahwa dari judul kita, berbagi tidak akan membuat rugi. Berbagi akan menghasilkan berkat-berkat yang lain. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita persiapkan Kidung Ria nomor 105, hari ini kurasa bahagia. Namun, saya kembali mengingatkan, adik-adik dapat tugas juga ini, bahwa kita bersama-sama akan belajar untuk berbagi. Tidak usah jauh-jauh terhadap lingkungan keluarga, misalnya ke orang tua, adik, kakak, dan ini tugasnya bisa difilmkan, bisa direkam dalam bentuk apapun, tetapi nanti harus di-share-kan melalui grup remaja. Oke? Kidung Ria 105, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Adik-adik yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita pejamkan mata kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus berbagi kepada sesama kami, bagaimana kami harus merelakan apa yang kami punya untuk kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kepada kami. Dan ingatkan selalu Tuhan akan hal itu supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu wabah ini masih ada dan Tuhan kiranya selalu ingatkan kami untuk senantiasa menjaga diri kami, menjaga orang lain agar wabah ini segera berhenti. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Lumajang, kiranya Tuhan senantiasa menyertai para pelayan-pelayannya, menyertai senantiasa para jemaatnya agar tetap bersatu dalam persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri pada kita adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pada kita, mari kita memuji dari Kidung Ria nomor 25, Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Adik-adik yang terkasih, mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam waktu dan kesempatan yang sama. Tapi jangan lupa, Ibu berpesan, kalian tetap mentaati protokol kesehatan. Setiap keluar, kalian harus pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Oleh karena itu, adik-adik jaga kesehatan ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.